Di ruang bisnis kali ini kita menceritakan kisah perjalanan sukses seorang Bob Sadino dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino. Di ruang bisnis kali ini kita menceritakan kisah perjalanan sukses seorang Bob Sadino dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino. 5 bersaudara, dia anak paling bungsu dengan keluarga yang cukup sederhana juga dan berkecukupan karena orang tuanya adalah seorang guru dan kepala sekolah. Singkat katanya, putra kelahiran Lampung ini lahir di 9 Maret 1933. Dan terkenal dengan jaringan usahanya yang bergerak di dalam pangan, peternakan. Bisnis ini sangat berkembang. Kalau kita bayangkan ke depan juga memang bisnis pangan dan peternakan akan selalu menjadi bisnis idola dan selalu dibutuhkan untuk kehidupan. Dan teman-teman ruang bisnis tidak salah untuk berbisnis pangan, peternakan, pertanian. Yuk kita coba kulik sisa suksesnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, subscribe supaya ini bisa menginspirasi teman-teman anak muda. Jangan pernah takut untuk menjadi petani atau peternak atau usaha apapun yang teman-teman cintain supaya itu menjadi sumber penghasilan. Waktu orang tuanya meninggal, Bob Sadino ketika itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan dan keluarganya karena saudara kandung yang lain sudah dianggap mapan. Maka Bob kemudian menghabiskan hartanya untuk berkeliling dunia. Dalam perjalanannya dia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun, bekerja di Jakarta, Lillehout, di kota Amsterdam, dan juga di Hamburg, Jerman. Ketika tinggal di Belanda, Bob bertemu dengan pasangan hidupnya dengan Ibu Sularni Sujud. Pada tahun 1967, Bob dan keluarga kembali ke Indonesia. Ia membawa 2 Mercedes-nya, buatan tahun 1960-an. Salah satunya ia jual untuk membeli salah satu aset di tanah di Kemang. Dan yang salah satunya lagi dia gunakan untuk usaha. Setelah beberapa lama tinggal hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk berhenti bekerja karena ia memiliki tekad untuk menjadi seorang usaha. Setelah berapa lama tinggal dan hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan dia memiliki tekad untuk mempunyai usaha mandiri sendiri. Pekerjaan pertama yang dilakukan Bob setelah berhenti kerja adalah menjadi karyawan, menyewakan mobil Mercedes miliknya dan dia menyetir sendiri. Tapi karena naas terjadi kecelakaan, dia membutuhkan biaya untuk memperbaiki mobilnya. Ia tak punya uang dan memperbaikinya, Bob banting setir beralih profesi menjadi kuli atau menjadi karyawan. Dia pun mencoba sesuatu yang baru, memulai bisnis telur ayam negeri atas anjuran dari teman. Akhirnya Bob tertarik mengembangkan usaha peternakan ayam. Dia kemudian mulai menjual pintu ke pintu ketika telur ayam negeri pada saat itu belum populer di masyarakat Indonesia, sehingga dia menjualnya kepada ekspatriat yang ada bekerja di Indonesia, khususnya di kota Jakarta dan di daerah Kemang. Serta beberapa orang Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri juga otomatis sudah mengenal telur horon. Berjalannya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal, sehingga Bob Sadino tadi yang berani memilih pilihannya berjual telur ayam sudah mulai berkembang dan sudah mulai digemarin oleh masyarakat, khususnya tidak hanya ekspatriat, tapi penduduk lokal juga sudah mulai menyukai telur tersebut karena untuk kebutuhan konsumsi yang cukup praktis dan di dalam keadaan sulit, apalagi kalau orang bekerja di kantor. Ini adalah untuk sarapan yang paling cepat dan dicampur menu roti juga. Dari usahanya yang banyak berkembang, ada 5 kurang lebih yang mungkin Bob Sadino salah satunya memiliki, dan kalau kurang up to date karena bisa jadi pada saat sekarang sudah diakuisisi atau sudah dijual atau mungkin masih dikelola atau sahamnya karena seiring berkembang perusahaannya. Kita sebut 5 perusahaan yang dikelola oleh Bob Sadino dan teman-teman bisa untuk memberikan, kalau teman-teman ada tambahan, jangan sungkan, ruang bisnis kita sama-sama belajar. Berikut 5 perusahaan yang salah satunya Bob Sadino prakarsai dan berdiri. Salah satunya adalah The Mansion at Kemang. Dia bekerja sama dengan Agung Sedayu Group. Dengan Bob Sadino merambah ke bisnis properti dengan mendirikan The Mansion. The Mansion at Kemang mengusung konsep apartemen, pusat perbelanjaan dan perkantoran. Dengan mengambil lokasi dekat Camp Chicks, The Mansion at Kemang memiliki 32 lantai dengan terdiri dari 180 unit apartemen dan 10 unit pertokoan. Nomor 2 adalah Camp Food. Bisnis pertama yang dibangun oleh mendiang Bob Sadino adalah PT Kemang Food Industry atau yang lebih dikenal dengan sebutan Camp Food. Camp Food merupakan perusahaan
yang bergerak pada sektor agribisnis, makanan olahan, dan retail. Bob Sadino memiliki ide mendirikan perusahaan ini karena adanya kebutuhan akan daging dan sosis yang meningkat, dan memulainya pada tahun 1975 dengan memilih lokasi di kawasan industri Pulau Gadung. Namun pada 2008 Camp Food dijual kepada RR Susanto dan Agus Saninugroho. Di urutan ketiga, Camp Farm. Setelah mendirikan Camp Food, Bob Sadino kemudian mendirikan PT Camp Farm Indonesia tahun 1980. Camp Farm merupakan perusahaan yang menjual sayur dan buah-buahan hingga ke luar negeri. Berlokasi di Jalan Tambak Aji Raya 10 Semarang, pencapaian terbesar Camp Farm adalah pernah mengekspor sayuran hingga 10.000 ton per bulan ke Jepang. Luar biasa ya, dan ini berada di kota Semarang dan saat ini masih ada di kota Semarang. Ini adalah salah satu industri yang akan selalu dikonsumsi orang karena kebutuhan dan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga hal yang paling memungkinkan adalah bahwa orang selalu kebutuh asupan bahan pangan. Di urutan keempat, Camp Travel. Memperluas bisnisnya ke bidang tour and travel, Bob Sadino mendirikan Kemang Nusantara Travel atau Camp Travel yang merupakan biro tour dan travel melayani jasa perjalanan dalam dan juga luar negeri. Pengalaman dia ke luar negeri, sekarang dia bisa menjadikan masukan bagaimana sih supaya orang menjadi lebih terlayani, berjalan dan lebih praktis dan tidak ribet. Di urutan terakhir, nomor 5 ada namanya Camp Chicks. Di bawah naungan PT Boga Caturata, Bob Sadino mendirikan sebuah pasar swalayan modern di daerah Kemang bersama Camp Chicks. Pasar ini menjual berbagai keperluan seperti bahan mentah dan produk makanan. Selain menjual produk lokal, Camp Chicks juga menjual produk-produk impor dan luar negeri. Teman-teman, kita sudah lihat salah seorang pengusaha lokal Indonesia dengan kegigihannya, dengan kesederhanaannya, dia bisa berhasil membangun 5 perusahaan yang berskala internasional. Teman-teman jangan pernah takut. Mudah-mudahan cerita inspirasi ini bisa membuat teman-teman untuk lebih semangat membangun usahanya, dan tidak ada pernah orang yang membangun usahanya pasti akan gagal. Yang membuat kita gagal adalah karena kita berhenti untuk mencoba dan meneruskannya sampai itu sukses. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya.